Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan mulai teologi sistematika. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu atas salah dosa kami, keterbatasan kami dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tuhan ampuni kehidupan kami, biar hidup kami dari hari ke hari boleh hidup terus dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas semangat yang baru Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang baru Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, beserta teman-teman kami yang akan menonton melalui channel YouTube Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, berikan kami motivasi yang benar dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sebatas kami mengerti Tuhan, tapi biar kami boleh mendalami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, biar kami boleh sama-sama terus rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai terus luar biasa Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Tuhan. Oh tambah-tambahkan terus hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu Tuhan Yesus. Itu hanya semuanya daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai Allah Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau terus berikan kami roh pengertian untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini, kami mulai pelajaran kami saat pagi hari ini dan kami peralaskan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan memperlengkapi hidup kita. Firman Tuhan yang disusun secara sistematik dari perspektif Pantai Kosta, kiranya terus menambah kedewasaan kita dalam kita menjalani kekristenan kita. Kita percaya dalam kedewasaan kita lebih lagi menjadi berkat, kita lebih lagi berguna bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar. Dalam kesemuanya, Yesus saja yang dipermuliakan. Pagi ini kita masuk ke bagian utama dari pembahasan doktrin Trinitas. Dalam ilustrasi labirin, maka saatnya bagi kita menemukan jalan keluar dari labirin doktrin Trinitas. Pagi ini kita sampai kepada sejarah
perumusan ortodoks doktrin Trinitas, sebuah pengakuan iman atau credo yang tetap gereja gunakan sampai saat ini. Rumusan ini ditetapkan oleh para pimpinan gereja dalam konsili Nisea. Untuk lebih mengerti latar belakang dari konsili ini, mari saya mengajak kita mengulang sedikit pembelajaran kita. Kita sebut saja sebelum Nisea. Pembahasan Allah Trinitas kita mulai 3 minggu lalu, 24 Februari. Saat itu kita telah mendaftarkan ayat-ayat Alkitab yang mendasari doktrin Trinitas, baik dari Perjanjian Lama, terlebih Perjanjian Baru. Jadi, meski perumusan secara gamblang tentang kesamaan hakikat dari Allah Bapa dan Allah Anak itu baru terjadi di abad keempat, namun perumusan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul di abad keempat. Selanjutnya kita lihat, 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah perumusan doktrin Trinitas, dimulai dari Irenaeus yang adalah cucu murid dari Rasul Yohanes sendiri. Ini pun menambah keyakinan bagi kita terhadap fakta bahwa pengakuan iman Allah Trinitas bukan sesuatu yang asing bagi para rasul dan juga bagi para pimpinan gereja mula-mula. Dapat kita katakan di abad permulaan, para tokoh iman, pimpinan gereja, mereka yang bergaul erat dengan Allah, memahami Yesus bukan sebatas manusia. Jadi, meski dalam teori mereka belum merumuskan secara gamblang, secara eksplisit, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam mereka berdoa, dalam mereka melayani, bahkan dalam mereka memberi diri, memberi nyawa mereka, para tokoh iman ini memandang Yesus, orang Nazaret, sama atau setara dengan Allah Israel. Minggu lalu, kita pun sudah membahas kesesatan-kesesatan yang muncul dalam sejarah gereja berkaitan dengan perumusan doktrin Trinitas. 3 kesesatan besar, yakni monarkisme dinamik, tokohnya Lucian. Kedua, monarkisme modalis, tokohnya Sabellius. Dan Arianisme, tokohnya Arius. Dan yang terbesar dari kesesatan ini adalah Arianisme. Kita sudah belajar Jumat lalu
bahwa Konsili Nisea diadakan pada prinsipnya untuk menghentikan laju pengaruh Arianisme dalam gereja. Untuk itu kita mengulang sedikit tentang Arius, pencetus ajaran Arianisme, dengan ajarannya. Sekali lagi, kita mau mengulang sedikit tentang Arius dan ajaran yang ia sebarkan. Arius, teolog yang tentu sangat jenius ini, besar di Alexandria, Mesir, dan kemudian menjadi pendeta, pemimpin jemaat di kota ini juga pada tahun 311. Namun meski besar dan menjadi pendeta di Alexandria, Mesir, sebuah kota yang mewakili gereja barat, Arius diyakini pemahaman teologinya lebih dipengaruhi oleh gereja timur, yakni oleh sekolah Antioquia. Sebutan sekolah atau teologi Antioquia merupakan nama yang diberikan kepada penekanan filosofis dan karakteristik teologi dari sekolah katekisasi di gereja Antioquia, Turki modern. Meski Antioquia merupakan kota Yunani yang kita kenal sekarang sebagai negara Eropa, namun demikian, pemikiran para pimpinan gereja di kota ini sangat dipengaruhi oleh Yudaisme. Kekristenan di Antioquia sangat dekat dengan gereja di Galilea dan Yerusalem. Fakta ini menjelaskan mengapa sekolah atau teologi Antioquia memberi penekanan lebih berat pada kemanusiaan Yesus Kristus. Implikasinya, mereka selalu dicenderungkan untuk menempatkan Yesus Kristus, Yesus orang Nazaret, dalam posisi di bawah Allah Bapa, termasuk dalam hal hakikat Sang Anak. Itu sedikit tentang gereja timur yang diwakili oleh sekolah atau teologi Antioquia. Kita sedang membahas Arius, meskipun ia besar dan menjadi pendeta di Alexandria, yang merupakan kiblat dari gereja barat, namun pemahaman teologi Arius itu amat sangat dipengaruhi oleh gereja timur justru. Ia sekolah yang mempelajari Allah di sekolah Antioquia. Itu yang menyebabkan Arius dekat dengan kesesatan monarkisme dinamik. Kita sudah bahas minggu lalu. Arius mengembangkan lebih lanjut, lebih rumit kesesatan monarkisme dinamik
dengan mengajarkan bahwa anak merupakan ciptaan yang pertama dan terbesar dari Bapa. Namun, di saat yang sama, ia pun mengajarkan bahwa Yesus Kristus, anak Allah, orang Nazaret, layak menerima penyembahan dari orang-orang Kristen. Penyembahan yang sepatutnya hanya diberikan kepada Allah. Sedikit kontradiksi kita dapati dalam ajaran Arius ini. Karena pengajarannya tersebut, pada tahun 321, Arius dikeluarkan dari gereja. Siapa yang mengeluarkan? Saat itu diyakini pimpinan tertinggi untuk seluruh gereja-gereja, baik gereja timur maupun gereja barat, adalah uskup di kota Alexandria. Nanti kita bisa dalami mengapa saat itu Paus di Roma belum memiliki pengaruh tertinggi. Namun yang jelas sampai dengan abad keempat ini, posisi tertinggi dalam gereja tampaknya dimiliki oleh uskup di kota Alexandria. Ia yang mengeluarkan Arius dari gereja. Tentu juga karena Arius menjadi pendeta di kota ini. Setelah dikeluarkan dari gereja, Arius memaksakan dirinya untuk kembali ke dalam gereja. Ia ingin tetap menjadi pendeta, menjadi pengajar kekristenan. Ia nggak mau misalnya buat agama baru, tetapi ia memaksakan diri masuk kembali ke dalam gereja dengan bantuan beberapa rekannya yang berpengaruh. Di antaranya adalah beberapa pimpinan gereja timur. Dan selanjutnya setelah masuk kembali ke dalam gereja, tanpa persetujuan Alexander, uskup dari Alexandria, Arius terus giat menyebarkan pengajarannya. Pengajaran yang kemudian menimbulkan perdebatan panas dan juga kebingungan di dalam gereja. Perdebatan, kebingungan, kekacauan, itu yang ditimbulkan oleh ajaran Arianisme. Kekacauan ini diperhatikan, dinotis oleh Kaisar Konstantin sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan yang meliputi banyak kota. Kekacauan ini dinotis oleh Kaisar Konstantin dan ia anggap perdebatan panas, kebingungan, kekacauan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaannya. Ini tentu karena gereja saat itu terus merangkak naik jumlah pemeluknya. Kekristenan terus menjadi sebuah agama yang sangat mempengaruhi stabilitas kota-kota kekuasaan Kaisar Roma. Karena itulah, karena dipandang sebagai ancaman, maka Konstantin mengadakan sebuah konsili. Konsili yang kita kenal sebagai Konsili Nisea. Kita masuk ke Konsili Nisea. Kaisar Konstantin mengumpulkan para pimpinan gereja dari semua kota kekuasaannya untuk mengadakan sebuah konsil di tahun 325.
Saat itu dikumpulkan sekitar 300 pimpinan gereja, baik dari gereja barat maupun gereja timur. Mereka berkumpul mengadakan konsili di Nisea. Kita sebut saja Nisea. Di Turki modern, Nisea sekarang dinamakan kota Iznik. Saat berkumpul dan mengadakan konsili, 3 hal yang menjadi perhatian para uskup adalah: pertama, perlunya merumuskan doktrin Trinitas secara eksplisit. Kedua, perlunya menghakimi kesalahan teologis yang berkembang dalam gereja secara universal. Ini tentu sedang menunjuk kepada pengajaran Arianisme yang saat itu amat sangat mewabah dalam gereja. Tentu dimulai dari gereja timur. Ketiga, para uskup menyadari perlunya menyusun sebuah dokumen yang cukup mewakili pengakuan iman Alkitabiah didasari oleh Alkitab untuk diakui oleh semua gereja. Itu semangat yang diusung oleh para uskup saat mereka berkumpul rapat sama-sama di sebuah konsili yang kita kenal sekarang sebagai konsili Nisea. Dalam konsili tersebut, pihak Arianisme yang diajarkan oleh Arius itu diwakili oleh Eusebius dari Nikomedia. Dengan penuh keyakinan, ia merumuskan, memperkenalkan doktrin Trinitas versi Arius, versi Arianisme. Namun karena rumusan tersebut secara berani menolak keilahian Kristus, maka mayoritas peserta konsili menolak perumusan versi Arianisme, ditolak oleh mayoritas peserta konsili. Kita dapati kembali nama uskup dari Alexandria yang bernama Alexander. Nama ini dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Iskandar Syah. Uskup Alexander dan gereja barat pada umumnya memandang Arianisme akan mempengaruhi, bahkan menghancurkan doktrin keselamatan. Saat memang benar Yesus bukanlah Allah, maka doktrin keselamatan dianggap oleh gereja barat itu hancur. Saat Yesus tidak sama dalam hal hakikat dengan Bapa, maka doktrin keselamatan itu hancur. Karena uskup Iskandar Syah meyakini bahwa untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah, maka Yesus haruslah Allah. Tidak mungkin ia hanya setengah Allah. Uskup Alexander meyakini saat Yesus setengah Allah, ia tidak punya kapasitas untuk mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Sehingga ia menentang habis-habisan Arianisme yang dengan berani menyatakan Yesus itu hanya mirip dalam hal hakikat dengan Allah Bapa. Saat ia menentang ajaran Arianisme, Uskup Alexander meyakini bahwa Yesus sebagai begotten harus ditafsirkan
menurut cara pandang orang Yahudi. Istilah ini, begotten dalam bahasa Yahudi, sesungguhnya digunakan untuk menunjuk pada keutamaan Kristus dalam kaitannya dengan karya keselamatan yang ia kerjakan. Begotten diterjemahkan ke bahasa kita, dilahirkan, itu sedang menunjuk pada keutamaan Kristus dalam kaitan karya keselamatannya. Jadi kata dilahirkan tidak sedang menunjuk kepada perbedaan hakikat antara Bapa dengan anak. Alexander menjawab Arius dengan menegaskan bahwa dalam Alkitab, sebutan begotten dari Kristus itu disandingkan dengan kata para. Itu kita dapati di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Logos telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa. Dalam bahasa Indonesia tidak muncul kata dari. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ada kata para. Diterjemahkan dari atau of, Son of God, the only begotten of God. Kata para ini itu menunjuk kepada kesamaan hakikat. Jadi saat dikatakan Yesus dilahirkan dari Bapa, Yesus itu sama persis dengan Bapa. Tidak bicara dalam konteks diciptakan. Kalau diciptakan, kita tahu bersama, manusia berbeda dari Bapa, dari Allah Sang Pencipta. Kita lihat perkembangan yang terjadi di Konsili Nisea. Di sisi lain, Alexander tidak mau terjebak dalam kesesatan monarki modalis yang saat itu menjadi tantangan tersendiri bagi gereja barat. Kita sudah belajar juga minggu lalu. Sebuah pemahaman yang bersumber dari filsafat Yunani. Sedangkan Arius nggak seperti itu. Arianisme lebih dekat kepada pemahaman Yudaisme. Karena Alexander tidak mau terjebak dalam kesesatan modalis, maka saat menekankan kesamaan hakikat Bapa dan Anak, ia juga menekankan penolakannya terhadap doktrin yang mengajarkan bahwa anak itu hanya merupakan pancaran. Kita sudah bahas matahari tengah-tengah. Kemudian anak itu pancaran paling dekat dari Bapa. Alexander tolak dengan keras. Ia pun menolak ketidaktegasan dalam membedakan pribadi-pribadi yang ada dalam Allah Trinitas. Alexander ingin menegaskan bahwa meskipun
Yesus pribadi tersendiri, namun ia dalam hal hakikat sama dengan Bapa. Sekolah Alexandria akhirnya menang atas Arianisme, dan Arius, sang pemimpin dari Arianisme, sekali lagi dikeluarkan dari gereja. Dan kita dapati sebuah rumusan yang berlaku sampai saat ini, karena itu disebut dengan rumusan ortodoks, sebuah rumusan yang dipertahankan abad ke abad setelah melewati berbagai macam tantangan. Disepakatilah rumusan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dilahirkan dalam kekekalan, terang dari terang, Allah sejati, true God dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan dari satu zat dengan Bapa. Sebagai info tambahan, nanti di konsili berikutnya, baru Allah Roh Kudus dimasukkan ke dalam rumusan doktrin Trinitas. Sedangkan di konsili Nisea hanya berurusan dengan Yesus Kristus sebagai pribadi anak Allah, pribadi kedua dari Allah Trinitas. Tambahan sedikit, dari buku referensi kita, dikatakan bahwa gereja kemudian menggunakan kata prosesi untuk menggantikan kata begotten, dilahirkan. Istilah ini dipakai untuk menjelaskan subordinasi atau penundukan Allah terhadap Bapa dalam karya keselamatan. Jadi, dapat kita mengerti bahwa saat itu gereja mengajarkan, gereja meyakini bahwa Bapa memang memiliki keunggulan dibandingkan anak, namun bukan dalam hal waktu, karena baik Bapa maupun anak itu sama-sama berada dalam kekekalan. Anak berada dalam kekekalan sebagai firman. Anak tak mengalami perubahan dalam kekekalan sama dengan Bapa tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ia tidak mengenal perubahan. Tidak ada bayang-bayang untuk berubah. Ya, bagian akhir, kita mau lihat apa yang terjadi setelah Konsili Nisea, setelah rumusan ortodoks tadi dikeluarkan, diumumkan kepada seluruh gereja. Kita mau sedikit lihat berdasarkan sejarah apa yang terjadi. Setelah rumusan ini dikeluarkan, apakah perdebatan usai? Ternyata tidak. Pengakuan iman atau credo Nisea ternyata ditolak oleh sebagian besar kelompok Origenes di Gereja Timur. Ternyata Konsili Nisea dianggap oleh Kaisar tidak menyelesaikan, tidak mewujudkan keinginannya untuk menciptakan stabilitas di negara-negara, di kota-kota kekuasaannya. Ternyata tetap ada perdebatan. Kaisar yang mengutamakan stabilitas, yang menginginkan persatuan di atas semuanya, ia menuntut
Athanasius, maaf, susah namanya ya. Athanasius. Yang saat itu menjadi uskup Alexandria, pengganti Alexander, pengganti Iskandar Syah. Kaisar menuntut sang uskup mengajukan atau perdamaian lah, kita bisa bilang seperti itu. Menuntut Athanasius untuk bersikap toleran terhadap Arius. Saat sang kaisar memerintahkan membawa kembali Arius ke dalam gereja, padahal Arius belum meninggalkan Arianisme, belum meninggalkan pengajaran sesatnya, maka Athanasius menolak dengan keras perintah kaisar, keinginan kaisar. Mengapa sang uskup menolak dengan keras? Karena ia melihat saat keilahian Yesus di otak-atik, maka kekristenan itu terotak-atik. Arianisme ia anggap sebagai ancaman besar bagi kekristenan. Karena itu nggak mungkin ia menerima kembali Arius dalam gereja. Karena sama saja dengan menerima Arianisme bercampur dengan rumusan ortodoks dari Konsili Nisea. Namun itulah perintah kaisar. Ia ingin stabilitas, ia ingin persatuan, ia ingin perdamaian. Sikap sang uskup membuatnya tidak disenangi baik oleh sesama uskup maupun oleh para pejabat kekaisaran. Akibatnya, dari 45 tahun ia menjabat sebagai uskup, 17 tahun diantaranya ia harus menerima resiko dari konsistennya dia dengan dibuang ke pengasingan, ke 5 tempat pengasingan yang berbeda. Dari perkataan ini, dari kalimat ini kita tahu sempat dibuang, dikembalikan jadi uskup, dibuang lagi sampai 5 kali ke tempat pengasingan yang berbeda-beda. Sumber yang saya baca tidak mendaftarkan ke-5 tempat ini. Yang menarik, ketika dinasehati oleh sesama uskup mungkin untuk menyerah pada pandangan mayoritas, untuk kompromi, untuk tolerir terhadap Arianisme, sang uskup menjawab, seluruh dunia memusuhiku, baik, aku, Athanasius, menjadi musuh melawan seluruh dunia. Luar biasa sang uskup ini. Untuk kita belum tentu bisa seperti dia. Ia berjuang begitu gigih mempertahankan rumusan ortodoks pengakuan iman, kredo, terhadap keilahian Yesus Kristus. Karena ia melihat bahwa keselamatan orang Kristen bergantung pada keilahian Yesus Kristus. Kegigihannya tersebut membuatnya dikenal sebagai Bapak Ortodoksi Gereja. Ia tetap tegar dalam pendiriannya. Meski ia harus dibuang, diturunkan dari posisi yang tertinggi dalam gereja Alexandria, ia dibuang ke pengasingan. Ia harus terima resikonya, namun ia tetap tegar dalam pendirian ketika di sekitarnya orang-orang, para pimpinan gereja di sekitarnya mulai melemah. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Allah Trinitas
bahwa Ia bukan hanya memberi gereja para raja, hakim-hakim, nabi di Perjanjian Lama. Allah bukan hanya memberi gereja para rasul di Perjanjian Baru, namun Ia pun memberikan para pimpinan gereja di abad mula-mula yang all out, memberi segalanya dari hidup mereka untuk mempertahankan kebenaran Alkitabiah, termasuk dalam hal doktrin Trinitas. Kita bersyukur punya Allah, kita bersyukur punya nabi, raja, hakim-hakim, para rasul, dan bapak-bapak gereja sepanjang sejarah gereja. Mereka yang terus mempertahankan doktrin kebenaran sehingga doktrin tersebut sampai kepada kita. Entah apa yang terjadi. Contohnya jika Athanasius tidak mati-matian, mungkin sekarang kita tidak punya doktrin ini. Mungkin sekarang kita punya Arianisme atau Arianisme plus sudah dicampur, diaduk antara doktrin ortodoks. Kita bersyukur doktrin Trinitas masih terpelihara sampai detik ini. Peran bapak-bapak gereja yang mempertahankan dengan mati-matian, kita syukuri, kita berterima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Nanti Ibu Rini akan tutup di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih atas pelajaran saat pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan Yesus. Engkau sudah, Tuhan Yesus berikan kami hikmat untuk kami terus belajar akan sejarah kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biar kami boleh Tuhan seperti pemimpin-pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi pemimpin-pemimpin yang memegang kebenaran firman-Mu yang murni Tuhan. Tidak dicampur aduk Tuhan. Tuhan tolong kami terus Tuhan Yesus, kami boleh belajar firman-Mu ini bukan dengan pengertian kami Tuhan, bukan dengan logika kami, tapi biarlah semuanya itu dari hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus Tuhan. Berikan Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin gereja yang benar-benar sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau. Mereka mempertahankan Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, biar apa yang kami pelajari, kami boleh terus ikut dalam kehendak-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya Tuhan, seperti pemimpin-pemimpin gereja yang takut akan Engkau. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan kami pengertian Tuhan, untuk kami lebih lagi melangkah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami melayani Engkau. Tuhan tolong kami, pakai kehidupan kami untuk kami terus melayani dengan penuh kerendahan hati, sehingga kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan Tuhan Yesus di dalam kami mengiring akan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, apa yang kami pelajari pagi ini, kalau teman-teman kami yang akan melihat melalui channel YouTube, mereka juga boleh diberkati, hidup mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, hidup mereka juga boleh berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami peralaskan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.